Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai variabel random continue. Nah, yang pertama adalah apa itu variabel random continue? Nah, variabel random continue adalah variabel random yang tidak diskrit atau tidak dari hasil perhitungan. Nah, yang demikian itu disebut dengan variabel random continue. Penggunaan variabel random continue misalnya untuk menyatakan suatu waktu atau hasil pengukuran. Nah, variabel random continue dapat mempunyai setiap nilai dari x min tak hingga sampai dengan x tak hingga. Jadi, variabel random continue merupakan bilangan real. Nah, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari variabel random continue. Yang pertama adalah diperoleh dari hasil pengukuran. Biasanya ditandai eh, dengan adanya interval. Kemudian nilai berupa bilangan real dengan interval. Nah, itu tandanya. Kemudian yang ketiga adalah dalam garis bilangan berupa deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Oke, kita masuk saja ke definisi yang pertama, yaitu definisi 1, variabel random x disebut variabel random continue jika nilai-nilainya tidak dapat didaftarkan, yang artinya bilangan itu tidak tercacah atau dalam kurung interval. Contohnya nih, yang pertama adalah bilangan real yang kurang dari 8. Nah, bilangan yang kurang dari 8 itu kan banyak banget. Apalagi jika itu bilangan real. Semua bilangan, baik itu negatif, positif, pecahan, desimal, nah itu kan termasuk bilangan real yang merupakan kurang dari 8. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu, maka itu yang disebut dengan bilangan random continue atau tak terhingga. Kemudian yang kedua adalah tinggi badan siswa di suatu kelas 8 berkisar pada interval 140 cm sampai 175 cm, yang artinya siswa itu tingginya di antara itu, dan di antara 150 sampai 175 itu jika itu bilangan real maka itu banyak banget, nggak bisa didefinisikan. Kemudian contoh yang ketiga adalah berat badan dari siswa kelas 7 SMP B berkisar pada interval 45 kg sampai dengan 64 kg. Nah, di sini jelas banget kalau interval itu tidak bisa dihitung satu-satu. Oke, paham? Yang kedua adalah fungsi densitas. Dari definisi satu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai variabel random continue X adalah tak berhingga atau infinite dan tak terhitung uncountable. Selanjutnya, dapat dikembangkan konsep fungsi peluang untuk variabel random continue. Nah, fungsi peluang variabel random continue disebut sebagai fungsi densitas peluang. Umumnya disingkat dengan sebutan fungsi densitas atau density function. Fungsi densitas disebut juga fungsi distribusi peluang untuk variabel random continue. Baiklah, kita masuk ke definisi yang kedua, yaitu syarat-syarat dari fungsi densitas. Suatu fungsi bernilai real akan disebut sebagai fungsi densitas suatu variabel random continue X jika fungsi tersebut memenuhi kedua syarat berikut. Nah, yang pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya. Nah, maksudnya adalah fx itu nilainya harus positif. Ketika nilai x-nya yang di domainnya itu bernilai negatif, maka fx-nya harus tetap positif. Jika tidak memenuhi ini, maka fungsi tersebut bukan fungsi densitas. Nah, yang kedua adalah integral dengan batas bawah negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Jadi, untuk nilai uh, integral dari fx itu harus sama dengan 1. Jika totalnya itu tidak sama dengan 1, maka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai fungsi densitas. Kemudian, di definisi ketiga, yakni jika x merupakan variabel random continue yang mempunyai fungsi densitas, maka peluang x terletak antara A dan B dapat dituliskan sebagai peluang A kurang dari X kurang dari B. Nah, peluang itu dapat dituliskan sebagai peluang A
peluang dari X yang di antara A dan B sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, biasanya dalam pembicaraan mengenai fungsi densitas akan diasumsikan bahwa peluang X sama dengan bilangan tertentu adalah 0. Maka berdasarkan asumsi tersebut, eh, didapatkan bahwa nilai dari peluang X di antara A dan B sama dengan peluang X di antara A dan sama dengan B, sama dengan peluang dari X eh, kurang lebih besar dari sama dengan A kurang dari X dan sama dengan X kurang dari sama dengan B dan lebih besar dari sama dengan A. Nah, itu artinya bahwa setiap peluang A kurang dari B dan lebih besar dari A itu nilainya sama aja dengan menggunakan sama dengan atau tidak. Oke, langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jadi, sebuah fungsi untuk variabel random continue x didefinisikan sebagai berikut. Jadi, ada fungsi x, setengah x untuk x lebih dari 0, kurang dari sama dengan 2. Kemudian 0 untuk x yang lainnya. Jadi, pertanyaannya, A. Buktikan bahwa fx adalah fungsi densitas. Dan B. Carilah P x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1,5. Dan yang C adalah gambarkan grafik dari fx. Jadi penyelesaiannya, terlihat bahwa fungsi tersebut adalah fungsi random continue dikarenakan domain atau daerah hasilnya berupa interval. Jadi ini, nah ini kan domain dari fungsi tersebut. Jadi domain dari fungsi tersebut adalah berbentuk interval. Jadi interval itu di antara. Jadi ini kan domainnya di antara 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 2. Jadi terbukti bahwa fungsi tersebut adalah fungsi random continue dilihat dari domainnya atau daerah asalnya. Jadi, untuk membuktikan fungsi tersebut adalah fungsi densitas, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya. Kemudian yang kedua adalah integral dari fx dx dengan batas bawah min tak hingga dengan batas atas tak hingga sama dengan 1. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama adalah dari definisi, terlihat bahwa fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x-nya. Kemudian untuk yang syarat kedua akan dibuktikan bahwa integral dari fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Jadi sesuai dengan sifat dari integral sendiri, maka integral fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga bisa kita ubah menjadi integral 0 dx dengan batas min tak hingga sampai 0 ditambah dengan integral dengan batas yang sudah ada di soal tadi yang sudah didefinisikan di soal, yaitu 0 sampai 2 setengah x dx ditambah integral 0 dx dengan batas 2 sampai tak hingga. Jadi ini kenapa 0? Karena yang didefinisikan di soal hanya setengah x dx dengan batas 0 sampai 2 dan 0 untuk x yang lainnya. Maka untuk batas min tak hingga sampai 0 dan juga 2 sampai tak hingga fungsinya bernilai 0. Kemudian setengah ini bisa kita keluarkan ke depan karena bernilai konstanta ya. Jadi setengah dikalikan dengan integral x dx dengan batas 0 sampai 2. Jadi sama saja setengah dikalikan dengan integral x. Integral x adalah x kuadrat per 2. Jangan lupa ini ada batasnya 0 sampai 2. Jadi setengah dikalikan dengan x kuadrat per 2 dengan batas 2 dan juga 0. Kemudian 2 kita substitusikan ke dalam x. Jadi 2 kuadrat per 2. 2 kuadrat 4 dibagi 2 sama dengan 2. 0 kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadi setengah dikalikan dengan 2 min 0. 2 min 0 adalah 2. Kemudian setengah kali 2 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa syarat kedua terpenuhi. Jadi karena fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x-nya dan integral fx dx dengan batas bawah min tak hingga sampai tak hingga bernilai 1, maka terbukti bahwa fx adalah fungsi densitas pada variabel random x.
Nah, kemudian untuk yang kedua, yang B, carilah nilai P dengan batas X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1,5. Jadi langsung saja kita ubah batasnya dari 0 sampai 1,5 dengan fungsi yang masih sama yaitu setengah X. Kemudian kita integralkan, setengah kita keluarkan, kita pindah ke depan. Kemudian integral dari X kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 1,5. Maka 1,5 kita masukkan, kemudian dikurangi dengan 0. Maka kita dapatkan 9/16. Jadi nilai P dengan batas 0 dengan batas lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1,5, kita dapatkan 9/16. Kemudian untuk gambar grafik fx, untuk kembali ke soal, diketahui fungsi setengah x dengan batas 0 sampai dengan 2. Nah, ini satu, kenapa? Karena jika kita memasukkan 2, x sama dengan 2, jadi kan setengah x, setengah kali 2. Jadi setengah kali 2 yaitu 1. Jadi nilai y-nya adalah 1. Dengan nilai x-nya batasnya 0 sampai 2. Jadi kita gambarkan grafiknya seperti ini. Y batasnya sampai 2 dan X batasnya sampai 2. Oke. Lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah fungsi untuk variabel random continue X didefinisikan sebagai berikut. Fungsi X adalah kx kuadrat untuk X lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 2 dan juga 0 untuk X yang lainnya. Kemudian soal yang pertama, tentukan nilai K agar fungsi di atas adalah fungsi densitas. Dan yang B adalah carilah nilai P dengan X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Kemudian yang penyelesaiannya, yang pertama, syarat pertama akan dipenuhi nanti apabila ditemukan K lebih besar sama dengan 0. Untuk mencari K, syarat yang kedua juga harus dipenuhi. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita menggunakan syarat yang kedua, yaitu nilai integral dari fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga bernilai 1 atau sama dengan 1. Sesuai dengan yang sudah dipelajari di contoh 1, integral ini bisa kita ubah atau kita pecah menjadi integral 0 dx dengan batas min tak hingga sampai 0 ditambah dengan integral kx kuadrat dx ini yang sudah didefinisikan di soal dengan batas 0 sampai 2 dan juga ditambah dengan integral 0 dx dengan batas 2 sampai tak hingga. Kemudian kita integralkan yang ada fungsinya, yaitu integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Jadi sepertiga dikalikan dengan kx pangkat 3 dengan batas 2 dan juga 0. Kemudian 2 kita substitusikan ke X, mendapatkan 8. 8K kali sepertiga. Kemudian 0 kita substitusikan ke dalam persamaan, maka didapat 0. Jadi 8/3K min 0. Jadi 1 sama dengan 8/3K. Maka dapat kita temukan nilai K adalah 3/8. Kemudian karena fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x dan juga integral fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga, terbukti dengan K3/8 kita mendapatkan nilai 1. Terbukti bahwa fx adalah fungsi densitas pada variabel random x. Kemudian yang B, carilah nilai P dengan batas x-nya adalah lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Langsung saja nilai K yang sudah kita temukan tadi kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi fungsinya adalah 3/8 x kuadrat dx, yaitu kemudian dengan batasnya yang sudah ditentukan di persoalan B yaitu 1 sampai 3. Jadi untuk pengintegralannya 3/8 kita keluarkan ke depan. Jadi 3/8 dikalikan dengan integral dari x kuadrat yaitu sepertiga x pangkat 3 dengan batas 3 dan 1. Kemudian kita masukkan 3 ke dalam X, jadi 27 per 3 dikurangi dengan 1 kita masukkan ke dalam X, jadi 1/3. Maka didapat 26/3
Kita kalikan dengan 38, maka 3 kita coret, maka kita dapat 26/8. Jika kita sederhanakan menjadi 13/4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi distribusi variabel random continue. Nah, untuk fungsi distribusi variabel random continue itu direpresentasikan dengan fx, di mana f-nya itu adalah huruf kapital, jadi f besar x. Nah, fungsi distribusi itu didefinisikan menjadi peluang variabel random continue x kurang dari sama dengan x, atau peluang dari variabel random continue x lebih dari min tak hingga dan kurang dari sama dengan x. Dapat dituliskan dalam bentuk integral, yaitu integral dari fu terhadap u dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas x. Nah, untuk lebih jelasnya di sini terdapat contoh mengenai fungsi distribusi variabel random continue. Diketahui fungsi densitas variabel random x didefinisikan dengan fx sama dengan setengah x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2. Kemudian 0 untuk x yang lainnya. Tentukan fungsi distribusinya. Nah, di sini kita sudah mengetahui fungsi densitas dari variabel random x. Maka dari itu di sini kita disuruh untuk menentukan fungsi distribusinya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita mencari dulu fungsi distribusi untuk x kurang dari 0. Nah, karena x kurang dari 0 itu adalah x yang lain, masuk ke x yang lain, maka dari itu fungsinya adalah 0. Nah, sehingga integral dari fungsi 0 itu adalah 0. Maka dari itu f besar x atau fungsi distribusinya di situ adalah 0. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, f besar x-nya itu adalah integral fu du dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas x. Nah, di situ fungsinya kita masukkan yaitu 1/2x. Nah, karena di sini kita menggunakan fu du, maka dari itu fungsi 1/2x itu kita ganti variabelnya menjadi u. Menjadi 1/2 u du. Nah, batasnya yang perlu diganti hanya batas bawahnya saja, yaitu 0, kemudian menjadi integral setengah u terhadap u dengan batas bawah 0 dan batas atas x. Nah, ketika kita integralkan, hasilnya menjadi 1/4 u pangkat 2, kemudian disubstitusi dengan batas atas x dan batas bawah 0 menjadi 1/4 x kuadrat. Nah, itu untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk x lebih dari 2, di situ kita dapatkan fx-nya atau fungsi distribusinya itu sama dengan integral setengah u du batas bawah 0 sampai 2 ditambah integral 0 du batas bawah 2 sampai x. Jadi di sini integralnya itu kita partisi menjadi 2 dari 0. Jadi di sini itu dari 0 sampai x, tapi bagi menjadi 2 yaitu 0 sampai 2 dan 2 sampai x. Nah, untuk yang 0 sampai 2 karena fungsi densitasnya itu didefinisikan sebagai setengah x, maka dari itu jadinya fungsinya 1/2 u du dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, untuk yang batas bawah 2 dan batas atas x itu fungsinya adalah 0. Maka dari itu untuk yang integral setengah u du dengan batas bawah 0 batas atas 2 itu ketika kita integralkan hasilnya adalah 1/4 u kuadrat, dan ketika kita substitusi batasnya itu akan menjadi 4/4, jadi 1. Dan ketika ditambah integral 0 du dengan batas bawah 2 dan batas atas x itu hasilnya adalah 0, jadi 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, maka dari itu bisa kita tuliskan fungsi distribusinya menjadi fx sama dengan 0 untuk
X kurang dari 0, kemudian 1/4 X kuadrat untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, dan 1 untuk X lebih dari 2. Kemudian di sini terdapat teorema mengenai variabel random X apabila memiliki fungsi distribusi fx. Nah, teorema tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, f besar X atau fungsi distribusi kumulatif dari X itu akan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Kemudian yang kedua, fx merupakan fungsi tak turun. Yang ketiga, f min tak hingga sama dengan 0 dan f tak hingga sama dengan 1. Kemudian yang keempat, apabila x kontinu dengan densitas fx, maka ketika variabel random x itu adalah variabel random kontinu, kemudian memiliki fungsi densitas, maka fungsi densitas dari X itu sama dengan turunan dari fungsi distribusi X. Kemudian peluang X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan fungsi distribusi B min fungsi distribusi A. Untuk contoh yang selanjutnya di sini diketahui sebuah fungsi distribusi sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0, kemudian 1/16 X kuadrat untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 4, kemudian 1 untuk X lebih dari 4. Nah, tentukan Fx atau fungsi densitas, kemudian tentukan peluang dari X lebih dari 1 dan kurang dari 2. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita menentukan fungsi densitas dengan menggunakan teorema pertama. Teorema yang sudah dijelaskan tadi bahwa fungsi densitas itu merupakan turunan dari fungsi distribusi. Nah, di sini yang pertama untuk X kurang dari 0, maka fx-nya itu adalah turunan 0 terhadap X. Karena untuk X kurang dari 0 di soal tadi didefinisikan fungsi yang didefinisikan itu adalah 0. Maka dari itu untuk X kurang dari 0, fx atau fungsi densitasnya itu adalah turunan dari 0 terhadap X. Itu adalah 0. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 4. Nah, fungsi densitasnya itu sama dengan turunan dari 1/16 X kuadrat terhadap X. Nah, ketika 1/16 X kuadrat diturunkan terhadap X, itu akan menghasilkan 1/8 X. Kemudian untuk X yang lebih dari 4, maka fungsi densitasnya adalah turunan dari 1 terhadap X, yaitu 0. Nah, didapatkan fungsi densitasnya adalah 1/8 X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 4. Kemudian 0 untuk X yang lainnya. Kemudian untuk menentukan peluang dari X lebih dari 1 kurang dari 2, itu kita bisa menggunakan teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peluang X lebih dari A kurang dari B itu sama dengan fungsi distribusi B min fungsi distribusi A. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan fungsi distribusi 2 dikurangi fungsi distribusi 1. Nah, di situ kita tinggal mensubstitusi 2 dan 1 ke fungsi yang sudah didefinisikan tadi, yaitu 1/16 dikali X kuadrat, sehingga menghasilkan 1/4 min 1/16. Hasilnya adalah 3/16. Nah, kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan integral. Nah, di sini kita menggunakan fungsi densitas, yaitu 1/8 X, karena kita sudah mendapatkan tadi fungsi densitasnya ketika X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 4, itu fungsinya adalah 1/8 X. Maka dari itu di sini untuk X-nya kurang dari 1 kurang dari 2 lebih dari 1 maksud saya juga menggunakan fungsi 1/8 X. Nah, maka dari itu di sini integral dari 1/8 X terhadap X dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Nah, di sini 1/8 yang dikeluarkan terlebih dahulu karena merupakan konstanta, kemudian X-nya diintegralkan terhadap X menjadi 1/2 X kuadrat. Kemudian disubstitusi batasnya 2 dan 1 menjadi 1/8 dikali 2 min 1/2, menghasilkan 1/8 dikali 3/2, dan hasil akhirnya adalah 3/16.
16 sama dengan cara yang pertama tadi. Jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua untuk menentukan peluang dari X lebih dari 1 dan kurang dari 2. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Yang pertama adalah misalkan peubah acak X yang menyatakan kalat pengukuran sebuah percobaan fisika mempunyai fungsi densitas peluang, yakni fx sama dengan x kuadrat per 3 dengan domain yaitu x lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 2. Kemudian 0 untuk x yang lainnya. Perintah yang pertama adalah tunjukkan bahwa syarat integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1 dapat dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah tentukan P peluang dari X kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yakni kita harus membuktikan yang A, kita harus membuktikan bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu adalah sama dengan 1. Nah, yang kita cek dulu apakah itu fungsi densitas atau bukan. Nah, dari intervalnya sudah memenuhi bahwa itu adalah fungsi densitas. Kemudian jika kita substitusikan, maka nilainya akan selalu positif. Maka syarat yang pertama, yakni fx lebih besar sama dengan 0, maka terpenuhi. Nah, untuk yang kedua, syarat kedua adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, kita substitusikan fx-nya yaitu x kuadrat per 3. Nah, integral tak hingga sampai tak hingga sampai tak hingga x kuadrat per 3 f dx sama dengan 1. Nah, itu kita bisa jabarkan menjadi integral min tak hingga sampai dengan min 1 0 dx ditambah integral 0 negatif 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx ditambah 2 integral 2 sampai tak hingga 0 dx. Nah, nanti setelah itu karena negatif tak hingga sampai dengan min 1 itu artinya 0, maka tidak kita tuliskan. Kemudian yang 2 sampai integral tak hingga itu kan juga bernilai 0, maka tidak disubstitusikan, sehingga kita hanya mengambil integral dari negatif 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx karena itu terdefinisi pada x kuadrat per 3. Kemudian kita integralkan seperti biasa. Nah, 1 per 3 kita bisa keluarkan sehingga integral dari x kuadrat menjadi 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah negatif 1, batas atas 2. Kemudian kita keluarkan 1 per 3-nya, kita kalikan menjadi 1/9. Jadinya 1/9 dikalikan x pangkat 3 dengan batas bawah negatif 1, batas atas 2. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi 1/9 dikalikan 2 pangkat 3 yakni 8 dikurangi negatif 1 pangkat 3. Karena negatif dengan pangkat ganjil maka nilainya tetap ganjil. Sehingga 8 dikurangi negatif 1. 8 dikurangi negatif 1 sama dengan 9. Sehingga ketika dikalikan 1/9 maka nilainya akan 1. Jadi terbukti bahwa syarat negatif tak hingga sampai tak hingga integral fx dx sama dengan 1. Sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi densitas. Kemudian yang kedua yakni hitunglah P peluang dari X kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar dari 0. Nah, kita dapat mensubstitusikan langsung batas-batas tersebut pada integralnya, yakni batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Substitusikan fungsi fx-nya di integral tadi. Jadi, fungsinya akan menjadi integral 0 sampai 1 x kuadrat per 3 dx. Kita integralkan seperti biasa menjadi kita keluarkan 1 per 3-nya, 1 per 3 integral 0 sampai 1 x pangkat 2 dx. Nah, x pangkat 2 kita integralkan menjadi sama seperti tadi, yakni 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian kita keluarkan 1 per 3-nya menjadi 1/9 x pangkat 3 batas bawah 0, batas atas 1.
kita substitusikan nilai batas-batasnya ke X. Nah, 1 pangkat 3 itu tetap nilainya 1. Kemudian dikurangi dengan 0 pangkat 3, yakni 0. Jadi, 1/0 dikurangi 0 itu artinya 1. Sehingga 1/9 dikalikan 1 sama dengan 1/9. Jadi, peluang dari X kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar dari 0 itu bernilai 1/9. Kemudian langsung ke latihan soal yang nomor 2. Diketahui fungsi densitas sebagai berikut. Fungsi X didefinisikan menjadi K akar X dengan X lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan 0 untuk X yang lainnya. Kemudian hitunglah nilai P dengan X lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,6. Untuk langkah yang pertama, menentukan nilai K terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan di contoh soal yang kedua, kita menggunakan syarat yang kedua, yaitu integral fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Jadi kita dapatkan integral K akar x dx dengan batas 0 sampai 1. Dan akar x dapat kita ubah menjadi x pangkat setengah. Dan juga K kita keluarkan ke depan karena konstanta. Kemudian kita integralkan X pangkat setengah, yaitu 2/3 X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 ini bisa kita pecah atau bisa kita ubah menjadi X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat setengah. Jadi kita dapatkan 2X akar X per 3 dengan batas 1 dan juga 0. Kemudian batasnya kita substitusikan ke dalam X. Jadi kita dapatkan 2 kali 1 akar 1 per 3 yaitu 2/3. 2 kali 0 akar 0 per 3 yaitu 0. Maka 1 sama dengan K dikalikan dengan 2/3 min 0. Jadi 1 sama dengan 2/3 K. Jadi bisa kita tentukan bahwa nilai K ini adalah 3/2. Kemudian untuk menghitung nilai P dengan batas X 0,3 sampai 0,6, sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu nilai K ini ke soal. Jadi fungsinya ini menjadi 3/2 akar X. Kemudian untuk mencari nilai P, maka kita ganti batas-batasnya menjadi 0,3 sampai 0,6. Kemudian untuk integralnya, 3/2 kita keluarkan dari integral karena konstanta. Kemudian akar X kita ubah menjadi X pangkat setengah. Kemudian untuk integral dari X pangkat setengah yaitu 2X akar X per 3. Dengan batas 0,6 dan juga 0,3, kemudian kita substitusikan 0,6 ke dalam X, maka didapat 3/2 dikalikan dengan 2 kali 0,6 kali akar 6 per 3 dikurangi 0,3 kita substitusikan jadi 2 kali 0,3 akar 0,3 per 3, maka didapat nilai P-nya adalah 3 akar 15 per 25 dikurangi 3 akar 30 per 100. Kemudian lanjut ke latihan soal yang ketiga. Diketahui fungsi densitas sebagai berikut. Fungsi X didefinisikan menjadi KE pangkat min 3X dengan X lebih besar sama dengan 0 dan 0X yang lainnya. Yang pertama carilah nilai K dan yang kedua adalah tentukan nilai P dengan X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Dan untuk penyelesaiannya yang A, karena fungsi tersebut merupakan fungsi densitas, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x dari domainnya, sehingga K itu adalah lebih besar sama dengan 0. Untuk syarat yang kedua yaitu integral dari fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Maka untuk perhitungannya adalah integral dari KE pangkat min 3x dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1 dapat kita definisikan menjadi integral 0 dx dengan batas min tak hingga sampai 0 ditambah dengan integral KE min 3x dx dengan batas 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Maka kita integralkan yang ada fungsinya. Kemudian K kita keluarkan ke depan karena konstanta. Kemudian kita integralkan E pangkat min 3x dx. Maka kita dapatkan yaitu integral dari E pangkat min 3x
dx adalah min sepertiga E pangkat min 3x. Jangan lupa ada batasnya, yaitu 0 sampai tak hingga. Jadi kita masukkan ke dalam x-nya, jadi dapat ditulis menjadi k dikalikan min sepertiga dikalikan dengan E pangkat min tak hingga ditambah dengan sepertiga E pangkat 0. Karena 0 kita substitusikan ke X ini mendapatkan E pangkat 0. Jadi E pangkat min tak hingga itu hasilnya adalah 0. Kemudian E pangkat 0 itu adalah 1. Maka sepertiga kali 1 adalah sepertiga. Maka didapat K dalam kurung 0 tambah sepertiga sama dengan 1. Maka didapat sepertiga K sama dengan 1. Maka dapat kita temukan nilai K adalah 3. Kemudian yang P, menentukan P dengan X adalah lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam fungsi nilai K sama dengan 3 menjadi 3E pangkat min 3X. Kemudian kita integralkan dengan batas 1 sampai 2. Jadi 3 kita keluarkan. Jadi 3 dikalikan integral dari integral dari E pangkat min 3x dx dengan batas 1 sampai 2. Kemudian sama seperti tadi, integral dari E pangkat min 3x adalah min sepertiga E pangkat min 3x dengan batas 1 dan juga 2. Kita substitusikan ke dalam nilai x. Jadi 2 kita substitusikan ke dalam x, jadi min sepertiga E pangkat min 3 kali min 2, yaitu min 6. Kemudian 1 kita substitusikan ke dalam x. Jadi ditambah dengan sepertiga E pangkat min 3. Jadi jika kita distribusikan operasinya, maka didapat dengan min E pangkat min 6 ditambah dengan E pangkat min 3. Jadi nilai P-nya dengan batas 1 sampai 2, maka kita dapatkan hasil min E pangkat min 6 ditambah dengan E pangkat min 3. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 4, diketahui X adalah variabel random continue pada fx sama dengan 2x per 9 untuk x lebih dari 0 kurang dari 3 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi distribusinya, tentukan pula peluang x kurang dari sama dengan 2 dengan menggunakan fungsi densitas dan fungsi distribusi. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui fungsi densitas dari variabel random continue X. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi distribusi dan mencari peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini pertama kita mencari fungsi distribusinya dulu. Nah, kita bisa mencari fungsi distribusi dengan mengintegralkan fungsi densitas yang sudah kita ketahui. Yang pertama, untuk X kurang dari 0, nah, karena X kurang dari 0 itu fungsinya didefinisikan sebagai 0, maka dari itu fx atau fungsi distribusinya itu adalah integral dari 0, yaitu 0. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 3, nah dihasilkan fungsi distribusi x-nya itu adalah 2u per 9 du dengan batas bawah 0, batas atas x. Nah, di sini batas bawahnya yang awalnya itu adalah min tak hingga kita ganti dengan 0 dan batas atasnya tetap adalah x. Nah, kemudian fungsinya itu yang awalnya 2x per 9 kita ganti menjadi 2u per 9 karena di sini diintegralkan terhadap u, maka dari itu variabelnya kita ubah ke dalam u. Kemudian 2u per 9 itu kita integralkan dan kemudian kita substitusi dengan batasnya menjadi 1 per 9 x kuadrat. Nah, kemudian untuk yang x lebih dari sama dengan 3, maka fungsi distribusinya itu adalah integral 2u per 9 du dengan batas bawah 0, batas atas 3, ditambah integral dari 0 dengan batas bawah 3, batas atas x. Jadi di sini integralnya dibagi menjadi 2 atau dipartisi menjadi 2, yang mana integral dari 0 sampai x dibagi menjadi 0 sampai 3 dan 3 sampai x. Nah, untuk integral 0 sampai 3, integral dengan batas 0 sampai 3 itu fungsinya adalah yang seperti yang sudah didefinisikan di fungsi densitas
sebelumnya, yaitu 2U per 9. Kemudian untuk integral batas bawah 3 sampai X itu fungsinya adalah 0. Nah, akan menghasilkan hasil integral 0 juga. Kemudian untuk yang 2U per 9 DU diintegralkan dengan batas bawah 0 batas atas 3 itu akan menghasilkan 1, maka didapat fungsi distribusinya 1. Maka dari itu fungsi distribusinya bisa kita dapatkan menjadi 0 untuk X kurang dari 0, kemudian 1 per 9 X kuadrat untuk X lebih dari 0 kurang dari 3, dan 1 untuk X lebih dari 3. Kemudian untuk mencari peluang X kurang dari sama dengan 2, kita bisa menggunakan fungsi densitas atau fungsi distribusi. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi densitas terlebih dahulu untuk mencari peluang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa mengintegralkan fungsi densitas, yaitu tadi yang sudah didefinisikan tadi, yaitu 2X per 9. Karena di sini diminta X kurang dari sama dengan 2, maka dari itu batasnya adalah 0 sampai 2. Kemudian untuk X dari 0 sampai 2 itu fungsinya adalah 2X per 9. Maka dari itu bisa kita integralkan, yaitu integral dari 2X per 9 diintegralkan terhadap X dengan batas bawah 0, batas atas 2, itu akan menghasilkan 4 per 9. Nah, untuk P atau peluang X kurang dari 2, ketika kita menggunakan fungsi distribusi, maka dari itu kita bisa mensubstitusi 2 dan 0 itu ke dalam fungsi distribusi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, fungsinya tadi kan kita sudah mendapatkan 1 per 9 X kuadrat, maka dari itu 1 per 9 X kuadrat kita substitusi dengan 2 dan 0, kemudian menghasilkan 4 per 9. Nah, ini sama saja ketika kita menggunakan fungsi densitas atau fungsi distribusi akan menghasilkan hasil yang sama untuk peluang X kurang dari sama dengan 2, yaitu 4 per 9. Kemudian yang selanjutnya untuk latihan soal nomor 5, di sini diketahui suatu fungsi distribusi yaitu 0 untuk X maksudnya X kurang dari sama dengan 0, kemudian X pangkat 3 per 27 untuk X lebih dari 0 kurang dari 3, kemudian 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Tentukan fungsi densitas dan peluang X lebih dari 1 kurang dari 2 dengan menggunakan fungsi distribusi. Nah, untuk penyesuaiannya yang pertama di sini kita mencari fungsi densitas. Karena di sini kita sudah diketahui fungsi distribusinya, maka kita dapat mencari fungsi densitas dengan menurunkan fungsi distribusi. Nah, yang pertama untuk X kurang dari sama dengan 0. Di sini fungsi densitasnya yaitu turunan dari 0 terhadap X, yaitu 0. Kemudian untuk X lebih dari 0 kurang dari 3, fungsi densitasnya adalah turunan dari X pangkat 3 per 27 yang ditemukan terhadap X. Nah, turunannya adalah 1 per 9 X kuadrat. Itu ada kesalahan penulisan, seharusnya X kuadrat bukan X pangkat 3. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 3, F atau fungsi densitasnya itu adalah 1 turunan 1 terhadap X, itu adalah 0. Nah, dari sini dapat kita peroleh fungsi densitasnya adalah 1 per 9 X kuadrat untuk X lebih dari 0 kurang dari 3, dan 0 untuk X yang lainnya. Kemudian kita selanjutnya menentukan peluang dari X lebih dari 1 kurang dari 2 dengan menggunakan fungsi distribusi. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusi 2 dan 1, batas 2 dan 1 itu ke fungsi distribusi yang sudah didefinisikan di soal, yaitu X pangkat 3 per 27. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat 3 per 27 min 1 pangkat 3 per 27. Kemudian menghasilkan 8 per 27 min 1 per 27, dan hasilnya 7 per 27. Jadi peluang dari X lebih dari 1 kurang dari 2 itu adalah 7 per 27.